Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rega Piransa. Kali ini aku bakalan ngejelasin bagaimana sih cara kita untuk merapikan data Excel yang masih berantakan dan juga kita bakalan membuat beberapa contoh tabel dari keterangan tersebut. Dilanjutkan dengan membuat contoh grafik dari keterangan tersebut. Nah, ini langsung aja kita udah mempunyai tabel yang kosong. Itu kita klik ke bagian A, kita klik ke bagian data, habis itu kita ke text to column, habis itu next. Ini kita pilih koma karena pembatasnya koma. Habis itu next, ini finish. Nah, ini udah terbagi datanya. Ini kan kita belum mempunyai nomor. Nah, kita klik ada di bagian kanan, klik kanan, habis itu insert, kita masukkan nomor. Kita ketik dua. Habis itu kita blok, kita klik dua kali. Nah, habis itu kita cek apakah nomornya udah terisi. Nah, ini masih kosong. Ini kosong karena ini datanya ada data kosong. Nah, ini kita tinggal hapus saja data kosongnya. Kita ke bagian home, habis itu kita ke delete cell. Oke, habis itu kita delete. Nah, ini tinggal blok lagi, klik dua kali. Kita cek lagi apakah dia masih kosong. Nah, ini ternyata masih ada kosong. Hapus lagi data yang kosongnya. Ini blok lagi, klik dua kali. Nah, kita punya 672 data. Habis itu untuk ngerapiinnya, kita tinggal blok aja, habis itu ALT HOI. Dia udah bakalan otomatis rapi. Habis itu kita tinggal Ctrl A, kita rapikan ini bagian tengah, kita juga ini kita kasih garis pembatasnya, udah rapi. Habis itu kita bagian judulnya kita kasih warna bebas, warna apa aja terserah. Nah, data kita yang tadinya berantakan sekarang udah rapi. Nah, selanjutnya kita bakalan membuat tabel dari setiap keterangan ini. Yang pertama yaitu kita bakalan membuat tabel job title. Kita ke bagian E, blok. Habis itu kita ke insert, kita ke pivot table. Ini oke aja. Habis itu ini job title-nya kita centang, kita tahan, kita taruh ke sini. Tada, dia udah bakalan otomatis ke jumlah. Kenapa saya menggunakan pivot table? Karena di pivot table ini dia bakalan otomatis berurutan dari A sampai Z, ataupun kita bisa ini dari Z sampai A. Itu tergantung dari yang kita maunya. Habis itu ini kita tinggal Ctrl A, habis itu Ctrl copy, kita masukkan ke sini, habis itu Ctrl V. Nah, ini udah tinggal kita ganti aja. Ini judulnya mau apa? Tadi judulnya job title. Jadi kita ganti lagi job title. Nah, ini jumlah. Habis itu kita Ctrl A, kita ALT, HOI. Habis itu, oh ini belum. Kita kasih garis pembatas lagi. Ada, udah. Data kita udah rapi, tinggal bagian sini kita rapikan lagi. Nah, udah. Kita udah punya tabel mengenai job title. Nah, selanjutnya kita bakal membuat tabel lagi. Itu bebas ya, kita mau mulai dari yang mana. Aku bakalan buat yang education level. Itu kita klik lagi bagian kolomnya, kolom D, habis itu ke insert, ke pivot table. Ini oke, ini centang lagi. Kita tarik, kita simpan di value, habis itu dia bakalan otomatis ke jumlah. Nah, ini tinggal kita kontrol A lagi, kontrol copy, habis itu ke set yang tadi, ini tinggal kita
tempel. Itu ada dia udah otomatis lagi. Habis itu ini kita blok lagi. Kita ALT HOI. Si garis pembatasnya ini dirapikan aja. Habis itu judulnya kita ganti. Tadi ini judulnya educational level. Tipe education level. Ini karena kenapa dia ada blank? Karena data yang data yang kosong. Ini kita hapus aja ya. Itu ada. Nah, education level ada. Totalnya ada 60701, sedangkan data yang tadi ada 600. Selanjutnya kita bikin tabel lagi ke gender. Kita ke bagian C, habis itu kita ke insert, pivot table, lakukan tahap-tahap yang dilakukan di awal. Oke, ini centang, kita tarik, habis itu kita copy, eh, blok dulu, kita blok dulu, Ctrl A, habis itu Ctrl copy, kita ke set yang tadi, di sini kita geser, kita geser, kita taruh di Ctrl V. Nah ini ALT HOI. Tinggal kita ganti aja ini judulnya seperti tadi. Tipe mulu. Ini tinggal kita hapus. Kita blok lagi, kita bikin pembatas juga. Kita udah punya 3 tabel. Selanjutnya kita bakalan ke tabel umur. Kita klik lagi ke bagian kolom B, habis itu insert, pivot table. Ini klik aja oke. Ini kita klik oke, kita tarik. Nah, bagian sini bukan zoom. Kalau zoom ini dia bakalan menjumlahkan. Jadi kita ganti ke count. Oke. Ada dia bakal berubah. Nah, di sini kita klik aja salah satu data. Habis itu kita klik kanan, habis itu kita buat grup. Nah, di sini kan startnya 21, endingnya 62. Bah, ini berarti berapa? Ini kita ada. Nah, dia bakalan otomatis. Ini tinggal kita blok blok lagi. Lalu itu kontrol copy, habis itu ke bagian sini kita lakukan hal yang sama dari awal tadi ya teman-teman. ALT, HOI, ini tinggal diganti jumlah. Ini tinggal diganti usia. Sedangkan kalau yang ini tinggal kita hapus. Kita udah punya beberapa tabel. Kalau F juga sama sih teman-teman, tinggal kita ke bagian itu insert pivot table, habis itu oke, habis itu centang, ini ganti dulu ke font, yang ini tinggal tarik ke sini, ada udah jadi, ini tinggal kita salin. Control copy, habis itu ke nomor 1. Control V,
ALT HOI, kita kasih garis pembatasnya. Habis itu bagian ini jumlah, ini kita ganti lagi. Ini tinggal ke sini, klik 2 kali. Udah. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngerapinya, tinggal blok lagi. Udah. So, delete aja. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Oke. Ini ganti lagi. Oh, oke. Kontrol A, kontrol copy. Satu. Kita tempel. Habis itu ALT, HOI. Tinggal di total. Salary ini kita ganti ke ini tinggal kita buat lagi. Nah, ini kita udah ada ya tabel-tabelnya. Selanjutnya kita bakalan menghitung total, median, rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan juga simpangan baku. Nah, di sini karena kita udah menggunakan pivot table tadi, jadi dia bakalan otomatis menampilkan jumlah dari data yang kita pakai tadi. Tahu yang Nah, ini dia udah otomatis keisi data yang maksudnya udah otomatis ke jumlah data yang tadi. Ini tinggal kita kalau misalnya judulnya tinggal ganti aja, ganti total. Nah, di sini kita juga bakalan cari rata-rata, habis itu median, habis itu nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan. eh, Nah, untuk rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Habis itu kita blok datanya di mana kita blok kita blok datanya ini sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, habis itu tutup kurung, habis itu enter. Jadi rata-ratanya itu adalah 34,906. Nah, untuk selanjutnya itu sama aja. Biar kita nggak ngeblok lagi, itu kita tinggal copy aja rumus yang rata-rata. Habis itu ke bagian median. Median itu rumusnya menggunakan median. Sama dengan median. Kita ganti aja ini. Median. Habis itu enter. Nah, mediannya itu 2. Selanjutnya nilai maksimum. Nilai maksimum, nilai minimum itu menggunakan rumus min. Menggunakan rumus min. Habis itu enter. Berarti nilai minimumnya itu 1. Selanjutnya untuk maksimum, tinggal sama kita copy aja yang tadi.
Habis itu tinggal ketik max, enter, dia langsung 518. Untuk simpangan baku itu rumusnya ST ST dep. Habis itu enter. Nah, ini kita udah mempunyai rata-rata, median, min, maksimum, dan juga simpangan baku. Selanjutnya tinggal kita bikin garis penebalnya, terus kita kasih warna. Kita kasih warna biru aja, menyesuaikan dengan yang tadi. Di sini bisa kita tebalkan biar lebih memperjelas. Nah, kita lakukan hal yang sama pada tabel-tabel berikutnya. Ke education ini tinggal kita ganti lagi. Ini ganti dengan total. Habis itu di sini ada rata-rata, bawahnya ada median, bawahnya lagi ada nilai minimum, habis itu maksimum, habis itu simpangan, simpangan baku. Rata-rata tadi kita menggunakan rumus Average. Tinggal kita blok, habis itu kurung, habis itu enter. Seperti yang aku kata tadi, biar kita nggak ngeblok lagi, tinggal kita salin aja ini rumusnya. Kita masukin ke sini, nah, kita masukin Ctrl V, terus average-nya kita ganti dengan median, enter. Untuk yang ini minimum tadi kita menggunakan rumus min, kita tinggal pilih lagi. Average-nya kita ganti dengan min, enter. Terus maksimum juga cek. Begitu, kita Ctrl V, average-nya kita ganti dengan max, enter. Terus simpangan bakunya juga sama, step. Average-nya dihapuskan, habis itu S step, habis itu enter. Nah, ini tinggal kita bikin garis penebalnya. Kita kasih warna pada. Ini tinggal kita tebalkan tulisannya dengan bold. Nah, udah jadi. Selanjutnya ke bagian gender. Bagian gender juga sama. Kita masih menggunakan ini. Copy. Eh, bentar. Totalnya nggak usah totalnya. Di bagian aja. Nah, ini rata-rata tadi kita menggunakan average. Average. Habis itu kita blok, kurung, median kita menggunakan median. Habis itu kita blok. Karena ini datanya sedikit, jadi kita main blok-blok aja. Kalau misalnya data banyak banyak seperti job data tadi, itu tinggal kita copy aja rumus yang pertama. Jadi tinggal ganti aja itu perintahnya mau apa. Ini min kurung enter. Ini juga sama max. Habis itu kita blok enter. Ini juga sama tadi menggunakan st def, habis itu blok enter. Nah, ini kita tinggal ganti aja total. Apa saja. Tinggal dibikin garis, kita bold, kita kasih warna.
Udah, selanjutnya itu yang bagian umur. Ini masih sama. Lakukan seperti tadi. Rata-rata tadi rumusnya average. Average. Kita blok datanya, kurung, enter. Median menggunakan median. Kita blok datanya, enter. Mini, minimum menggunakan minimal menggunakan min. Blok data. Habis itu tutup kurung, enter. Maksimum menggunakan max. Blok data. Habis itu enter. Simpangan baku tadi menggunakan paste. Dep. Habis itu kita blok. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, udah ya teman-teman. Nah, untuk data years ini kita kita satu lagi. Nah, satunya lagi teman-teman bisa mencobanya dan ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Ini belum diganti, kita ganti. Habis itu Ctrl V, ini kita hapus sama dengan average. Kita blok datanya, enter. Nah, ini tinggal karena datanya banyak, jadi kita tinggal salin aja rumus ini, kita ganti perintahnya. Ini menggunakan median, enter. Yang ini menggunakan min, enter. Yang ini menggunakan max, enter. Simpangan baku tadi, kita menggunakan std, std, enter. Nah, tinggal kita rapikan lagi nih datanya, kita kasih garis, kita bold, kita kasih warna. Nah, udah. Kita udah punya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa coba ya sesuai langkah-langkah yang udah aku lakukan. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan membuat tabel dari data ini. Kita bakalan membuat dua contoh tabel. Nanti saja teman-teman tinggal ikuti aja langkah-langkah yang aku lakukan. Habis itu kita blok salah satu tabel, habis itu kita ke bagian insert, habis itu ke ini bagian ini tabel kok grafik. Ini habis itu kita tinggal yang baik. Ini ada dua dua dimensi, tiga dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Aku pilih yang tiga dimensi. Nah, untuk judulnya ini tinggal kita ganti aja education level. Level. Nah, udah jadi teman-teman. Ini tinggal kita rapikan. Ini tinggal kita pindahkan. Bentar, bentar. Tinggal kita pindahkan kemana ini. Nah, udah ya teman-teman, education level. Nah, selanjutnya kita coba ke bagian gender.
Kita blok data gender, habis itu ke inset, kita ke bagian grafik, habis itu kita pilih 3D karena aku menggunakan 3D. Ini kita tinggal ganti ke gender. Ini tinggal kita rapikan lagi, tinggal kita pindah. Tinggal kita pindah. Nah, udah teman-teman kita udah punya datanya, kita udah punya tabel dan juga grafiksnya. Untuk langkah-langkahnya teman-teman tinggal ikuti aja. Nah, yang datanya berantakan sekarang udah rapi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.